Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang jujur aja bakal ngubah total cara kamu ngelihat dunia di sekitarmu. Kita bakal jalan-jalan sedikit nih, ngehubungin teori media modern yang super canggih dengan kebijaksanaan spiritual kuno yang ternyata udah ada dari berabad-abad lalu. Oke, udah siap? Yuk kita langsung selami aja. Pernah kepikiran nggak sih, apakah pikiran yang ada di kepalamu itu benar-benar milikmu sendiri? Coba deh renungin bentar. Jangan-jangan cara kita mandang dunia ini nggak sepenuhnya otentik, tapi kita malah lagi hidup di dalam semacam matriks informasi yang udah dikurasi dengan sangat sempurna. Nah, ini nih yang bakal jadi inti obrolan kita. Kita bakal ngeliat gimana sebenarnya kesadaran kita tuh dibentuk, disaring, dan diarahin setiap harinya, tanpa kita sadari. Bagian pertama. Filter realitas modern, membongkar model propaganda Noam Chomsky. Nah, buat paham gimana manipulasi modern ini jalan, kita harus nengok model propagandanya Noam Chomsky dari bukunya Manufacturing Consent. Intinya gini, sistem itu nggak bohong secara terang-terangan, tapi lewat seleksi realitas yang super halus. Chomsky ngebagi ini jadi 5 filter. Pertama, kepemilikan media. Media besar kan butuh modal raksasa, jadi ya mereka nggak bakal mau dong mengguncang fondasi kaum elit. Kedua, iklan. Di sini, audiens alias kita itu produknya, jadi konten harus aman buat pengiklan. Ketiga, sumber resmi, kayak akses ke pemerintah atau korporat yang dianggap aman dan valid. Nah, yang keempat ini menarik banget, flag atau hukuman. Kalau ada yang berani keluar dari narasi utama, siap-siap aja kena cancel culture. Dan terakhir, yang kelima, ideologi ketakutan. Sistem sengaja nyiptain musuh bersama supaya kita rela nyerahin kebebasan berpikir, ya demi ngerasa aman aja. Terus gimana ceritanya di era digital sekarang? Wah, teori Chomsky ini malah makin relevan, karena sekarang filternya udah dapat upgrade algoritma. Mulai dari algoritma media sosial, jaringan influencer, buzzer politik, sampai sistem rekomendasi AI. Kita ngerasanya sih bebas milih informasi sendiri ya kan? Padahal, realitanya kita cuma milih dari menu yang udah disusun rapi dan ketat banget sama sistem. Ilusi kebebasan yang mulus banget. Lanjut ke bagian kedua. Penjara kesadaran. Filosofi manipulasi massa. Oke, sekarang coba bayangin sebuah konsep yang namanya panoptikon. Filsuf Michel Foucault pernah jelasin kalau kekuasaan modern itu kerjanya lewat normalisasi. Maksudnya gini, pengawasan pangan efektif itu bukan lagi datang dari negara atau polisi, tapi justru dari dalam kepala kita sendiri. Kita jadi polisi buat diri sendiri karena takut dianggap aneh, ekstrim, atau parahnya di-cancel. Akhirnya, kita milih buat ikut-ikutan aja. Ini tuh definisi yang benar-benar akurat buat cancel culture zaman now. Secara nggak langsung, kita lagi menjarain diri kita sendiri. Dampaknya meluas lagi nih ke apa yang Jean Baudrillard sebut sebagai hiperrealitas. Hari ini, sadar atau enggak, kita tuh nggak lagi bener-bener ngalamin realitas, tapi kita cuma ngonsumsi realitas itu. Contohnya, pencitraan seorang pemimpin sekarang jauh lebih penting ketimbang kualitas kerjanya. Branding agama lebih laku daripada moralitas aslinya, dan kemarahan viral di internet, wah, itu bisa nutupin substansi masalah yang sebenarnya. Masyarakat kita pelan-pelan hidup di dunia simbol yang palsu. Antara keren tapi juga agak ngeri ya. Nah, perbandingan antara dua penulis legendaris ini benar-benar ngebuka mata kita. Kalau dulu, George Orwell di bukunya 1984, itu takut kalau kebenaran bakal disembunyiin sama diktator. Tapi coba lihat ramalannya Aldous Huxley di Brave New World. Dia justru takut kita bakal tenggelam dalam lautan informasi, sampai akhirnya lumpuh gara-gara hiburan yang gak ada habisnya. Dan kalau kita lihat dunia hari ini, kita jelas banget lagi ngalamin mimpi buruknya Huxley. Kita capek, fokus kita pecah gara-gara kebisingan yang non-stop. Kayak yang dibilang Herbert Marcuse, kita berubah jadi manusia satu dimensi. Kelelahan, gampang ke distract, dan pasif. Jadi, setelah tahu ini semua, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apakah media itu bohong, tapi lebih ke siapa sih yang sebenarnya nentuin realitas mana yang boleh kita lihat. Kita masuk ke bagian ketiga, ilusi mayoritas, perspektif kuno tentang pengendalian pikiran massa. Buat ngejawab pertanyaan tadi, mari kita coba geser sedikit perspektif kita. Kita bakal nengok kebijaksanaan dari Al-Quran. Dan kita ngelihat ini secara objektif ya, bukan sekedar sebagai teks ritual, tapi sebagai semacam panduan manual buat ngebebasin kesadaran manusia dari manipulasi massal tadi.
Ada satu ayat yang dengan sangat tajam ngebongkar apa yang kita sebut sebagai ilusi mayoritas. Bayangin aja, ribuan tahun sebelum ada yang namanya trending topic atau engagement palsu di media sosial, teks ini udah ngasih peringatan. Jumlah massa yang besar itu nggak otomatis berbanding lurus sama kebenaran. Hari ini, ilusi mayoritas ini bikin orang takut banget buat beda pendapat. Takut berdiri sendirian ngelawan arus konsensus yang sebenarnya ya cuma buatan doang. Terus gimana caranya konsensus buatan ini bisa dijual ke kita dan kita beli-beli aja? Caranya lewat sesuatu yang disebut memperindah kebatilan. Keburukan atau hal yang merusak itu nggak pernah datang dalam bentuk monster yang serem. Nggak gitu mainnya. Kayak teknik PR zaman sekarang aja, konsep-konsep beracun dibungkus rapi pakai kata-kata manis soal kemajuan atau hak asasi. Riba atau utang mencekik dibingkai sebagai pertumbuhan ekonomi. Sifat narsis gila-gilaan dilabeli self-love. Eksploitasi disebut pembangunan. Dan gaya hidup bebas dibingkai sebagai kebebasan berekspresi. Sama persis kayak yang disebut teks kuno tadi, hal-hal keliru ini didandani sedemikian rupa supaya kelihatan modern, keren, dan pastinya ngerasa normal banget. Ini ngingetin kita ke satu contoh sejarah yang ternyata relatable banget. Kita sering dengar soal Firaun sebagai penguasa yang kejam secara fisik. Tapi tahukah kamu, senjata utamanya justru ada di kontrol narasi. Ada frasa di teks kuno yang bilang kalau dia sengaja ngebuat pikiran rakyatnya jadi dangkal, supaya mereka gampang disetir. Wah, coba deh pikirin. Ini mirip banget kan sama kelakuan raksasa media hari ini. Kita dibombardir sama hiburan receh, drama sensasional, dan konflik yang nggak penting. Tujuannya apa? Supaya kemampuan kita buat mikir kritis dan mendalam itu luntur, dan kita jadi super gampang buat diarahkan. Lanjut ke bagian keempat. Perang persepsi. Pertempuran memperebutkan kolbu. Ternyata pertempuran terbesar dalam sejarah umat manusia itu bukan rebutan wilayah pakai senjata. Pertempuran yang paling nyata adalah perebutan narasi dan persepsi manusia. Nah, akar masalah yang kita hadapin sekarang itu bukan soal kita kurang informasi. Enggak, sama sekali. Orang bisa aja punya gelar pendidikan tinggi, update banget sama berita terkini, dan online 24 jam penuh. Tapi anehnya, tetap buta sama realitas yang sebenarnya. Kenapa bisa gitu? Karena yang buta itu bukan matanya, tapi kolbunya alias hati spiritual dan kesadaran terdalamnya. Mata kita lihat semuanya, tapi otak dan hati kita gagal paham substansinya. Dan disinilah kita nemuin bentuk propaganda yang paling sempurna. Kapitalisme modern itu pintar banget mengeksploitasi ego kita. Sistem ini tahu persis kalau manusia itu pada dasarnya haus akan validasi dan pengakuan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka jualan citra diri. Saat hasrat kita buat dipuji, dilihat, dan diakui itu nggak pernah puas, justru hasrat itulah yang pelan-pelan jadi rantai tak kasat mata yang ngiket kita ke dalam sistem. Ironisnya, kita merasa lagi bebas-bebasnya, padahal aslinya kita lagi diperbudak sama keinginan kita sendiri. Mind-blowing kan? Masuk ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir kita, merebut kembali kesadaran, mematahkan hipnosis. Terus, solusinya apa nih? Gimana caranya kita bisa kabur dari matriks ini? Langkah awalnya ada di satu perintah kuno, Iqra, yang artinya bacalah. Tapi wait, ini bukan sekedar perintah pasif buat baca buku atau teks ya. Ini tuh seruan yang jauh lebih radikal. Perintah untuk benar-benar membaca dan mengkritisi realitas, sejarah, sama sistem-sistem yang beroperasi di sekeliling kita. Kita nggak boleh lagi asal nelan informasi secara buta. Kita harus bisa tembus pandang, ngelihat dunia yang ada di balik ilusi simbol dan manipulasi algoritma tadi. Nah, tujuan akhir dari membaca realitas tadi adalah untuk ngebangun apa yang disebut basyirah. Basyirah ini bisa dibilang sebagai penglihatan batin, semacam wawasan spiritual. Ini adalah penawar paling ampuh buat ngelawan bisingnya algoritma dan media sosial. Tapi masalahnya, kemampuan ini nggak bakal bisa kamu dapetin kalau kamu masih terus-terusan scrolling timeline yang berisik. Basyirah cuma bisa muncul kalau kita berani ambil jeda, mundur sejenak, cari keheningan, jujur sama diri sendiri, dan menjauh dari paparan stimulasi digital yang tiada henti itu. Butuh waktu untuk benar-benar merenung. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan dalam buat direnungin. Setelah semua yang kita bedah hari ini, dari teorinya Chomsky soal media sampai kebijaksanaan spiritual buat ngejaga hati, coba deh tanya ke diri sendiri pelan-pelan. Apakah selama ini kamu benar-benar memikirkan pikiranmu sendiri? Atau kamu cuma lagi copy-paste dan ngulangi narasi yang udah ditanam sama sistem? Ingat, kesadaran yang sejati itu adalah satu-satunya bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya.
Terima kasih ya udah ngikutin sesi eksplorasi ini sampai habis. Semoga obrolan kita barusan bisa jadi pemicu buat kamu terus mencari kebenaran dan kebebasan sejati. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.